Warner Bros kayaknya jarang gagal deh kalau rilis film. Rata-rata film dari Warner itu keren-keren. Nah, kayaknya seru nih guys kalau kita nonton ulang film-film dari Warner Bros yang pernah dirilis. Halo YouTube, selamat datang kembali di channel 7 Menit. Untuk kali ini, sesuai judulnya, 7 Menit bakal ngasih 10 film terbaik Warner Bros tahun 2013 yang seru-seru dan juga bisa banget untuk kalian tonton ulang saat lagi di rumah. Ya udah, biar nggak panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas ke filmnya. Jack the Giant Slayer. Sebuah dongeng memang memiliki keajaiban yang diotak-atik oleh para pembuat film. Di Jack the Giant Slayer, kalian akan menyaksikan kisah yang berbeda dari dongeng aslinya. Film yang satu ini menampilkan akting dari Nicholas Hoult sebagai Jack, yaitu seorang petani yang tidak disangka-sangka memimpin perang antara manusia dan juga raksasa. Berbeda dengan dongengnya yang terkesan biasa, kalian justru bakal dibawa ke kisah yang cukup dark. Jack the Giant Slayer diisi dengan banyak CGI di sana-sini yang mungkin bisa menjadi nilai plus ataupun minus bagi kalian. Terlepas dari itu, action yang disajikan dalam film ini ditata dengan megah oleh sutradara Bryan Singer. The Great Gatsby. Cerita dalam film di urutan ke-9 ini merupakan sebuah novel yang sukses membawa cerita tentang seorang tokoh misterius bernama Jay Gatsby. Novel yang ditulis pada tahun 25 ini pernah dibuat dalam bentuk film pada tahun 74 dan kembali dibuat pada tahun 2013 dengan menampilkan akting dari Leonardo DiCaprio sebagai Jay Gatsby. Dengan durasi yang cukup lama yaitu sekitar 2,5 jam, The Great Gatsby bakal membawa kalian larut ke dalam dunia hingar-bingar kekayaan Gatsby. Selain Leonardo, film ini juga dibintangi oleh Tobey Maguire, Carey Mulligan, dan juga Joel Edgerton. We're the Millers. Selanjutnya ini merupakan film yang mengisahkan tentang road trip yang tidak biasa. Film arahan Rawson Marshall ini bercerita tentang seorang bandar narkoba yang menyamar sebagai kepala keluarga untuk menyelundupkan narkoba. We're the Millers bisa dibilang sebagai film yang memarodikan keluarga yang harmonis karena di sepanjang film kita bakal dihadirkan dengan interaksi keempat orang yang ternyata tidak harmonis. Namun karena hal itu, ternyata di sepanjang film mereka belajar untuk mengerti satu sama lain yang akhirnya bakal membuat We're the Millers tidak hanya lucu tetapi juga berkesan. Man of Steel. Man of Steel adalah film pertama dari DC Extended Universe sekaligus merupakan awal dari kisah manusia Krypton bernama Kal-El. Film yang satu ini menampilkan Henry Cavill sebagai Clark Kent yang ternyata merupakan makhluk asing dengan kekuatan super. Di sepanjang film kalian tidak hanya akan disajikan dengan kisahnya yang tiba-tiba menjadi Superman, melainkan kalian bakal menonton usaha yang keras dari Clark hingga harus merantau ke tempat yang jauh. Untuk adegan actionnya sendiri, Man of Steel tampil dengan heboh karena pertarungan antara Kal-El dengan General Zod menimbulkan banyak sekali kerusakan. Fortitude. Film selanjutnya ini hadir dari ranah olahraga, khususnya bisbol. Fortitude adalah film inspirasi yang menceritakan ulang kisah pemain bisbol kulit hitam pertama yang bermain di kejuaraan nasional. Di film ini, kalian akan melihat Chadwick Boseman berperan sebagai Jackie Robinson, yaitu atlet bisbol kulit hitam pertama yang bermain dalam kejuaraan nasional. Di sepanjang film, kalian tidak hanya akan mengikuti pergolakan karakter Jackie yang diskriminasi, tetapi juga bagaimana orang-orang di sekitarnya ada yang menjatuhkan atau justru menolong. Pokoknya, Fortitude adalah film yang cukup menginspirasi dan juga mengajarkan kalau tidak ada yang mustahil kalau kita berani dan juga teguh untuk mencobanya. The Hobbit: The Desolation of Smaug. Di urutan kelima ini ada film yang melanjutkan cerita Bilbo Baggins dan kawan-kawan dalam sebuah perjalanan dalam melawan naga raksasa bernama Smaug. Film yang satu ini menyajikan kualitas produksi yang tidak main-main.
Mulai dari latar hingga efek CGI-nya, semua memberikan kesan megah yang cocok bagi kalian fans Lord of the Rings. Sebagai info saja, Smaug di sini diisi suaranya oleh Benedict Cumberbatch. Jadi di sepanjang film, kalian akan menyaksikan aksi Benedict berperan sebagai naga. Tentunya hal ini pun cukup spesial, karena kapan lagi kalian akan mendengar naga yang disuarakan oleh Benedict sendiri. The Conjuring. The Conjuring adalah film yang tidak boleh dilewatkan bagi kalian penggemar horor. Pasalnya, film yang satu ini layak dinobatkan sebagai salah satu film horor 2010-an terbaik. Nah guys, yang membuat The Conjuring sangat berbeda dari film horor lainnya adalah jump scare-nya yang minim dan justru penggambaran adegan horor yang sangat menjiwai. Kalian bisa melihat kalau karya James Wan yang satu ini punya konsep yang solid dan juga karakter yang tidak terlalu bodoh. Makanya, film ini layak banget buat ditonton bagi kalian penggemar film horor berkualitas. Saking berhasilnya The Conjuring, film ini berhasil membuahkan sequel pada tahun 2014 dan juga spin-off Annabelle yang film ketiganya tayang pada tahun 2019. Prisoners adalah film bergenre thriller yang dirilis pada tahun 2013 dan menampilkan akting dari Hugh Jackman, Paul Dano, dan juga Jake Gyllenhaal. Prisoners memberikan cerita tentang seorang detektif bernama Loki yang memiliki tekad untuk menyelidiki tentang hilangnya seorang anak gadis bernama Anna. Hugh di sini berperan sebagai seorang ayah yang tangguh dan juga tidak segan-segan menyakiti untuk menyelamatkan anaknya. Selain Hugh Jackman, film ini juga diperankan oleh Jake Gyllenhaal sebagai detektif Loki yang perannya sungguh memukau. Twist dalam film ini juga bakal membuat jantung kalian berdebar-debar karena penasaran atas nasib salah satu tokoh di film ini. Her. Selanjutnya, di urutan kedua ini merupakan film yang bersetting di masa depan di mana teknologi dapat dikatakan sangat memanjakan manusia. Salah satu kemudahan yang ada di dalam film ini adalah interaksi antar manusia yang dapat digantikan oleh software. Tokoh utama dalam Her adalah seorang pegawai kartu ucapan bernama Theodore. Karena selalu menyendiri, ia akhirnya memutuskan untuk mencoba membeli OS yang bisa berbicara dengannya. Dalam prosesnya, Theodore belajar banyak soal cinta dengan Samantha melalui percakapan-percakapan yang ringan namun cukup dalam. Selain romantis, film ini juga memberikan gambaran soal pengaruh teknologi dalam kehidupan manusia yang tentunya dieksekusi dengan sangat mengena. Gravity. Di urutan pertama ini merupakan film bergenre fiksi ilmiah yang dibintangi oleh Sandra Bullock. Film ini terkenal dengan sinematografinya yang natural dan juga realistis. Di sepanjang film, kalian akan menyaksikan upaya seorang astronot yang tersesat di luar angkasa dan harus mencari jalan pulang dengan peralatan seadanya. Di awal film, kalian akan disajikan dengan kekosongan luar angkasa yang diisi dengan dialog antara Ryan dan juga Matt Kowalski yang diperankan oleh George Clooney. Karena film ini minim tokoh, akting dari Sandra Bullock lah yang membuat film ini memiliki tensi yang menakjubkan. Pokoknya kalian jangan pernah melewatkan film yang satu ini guys. Nah itu dia ke-10 film Warner Bros rilisan tahun 2013 yang berhasil 7 menit rangkum untuk kalian. Kira-kira nih favorit kalian yang mana? Langsung aja komen di bawah ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa lagi di video 7 menit selanjutnya.